kita bagi 3 periode ekonomi. Tahun 1931 di mana ada Great Depression. Anda ingat ya? Dunia dan Amerika mengalami Great Depression 1931. Sebelum 1931 teori ekonomi basicnya menggunakan Adam Smith, tidak ada bank sentral. Karena money, uang, hanya greasing the transaction. Uang itu hanya alat bayar untuk melumaskan saja. Zaman sebelum tahun 1931 kita tidak memuja uang, tidak memuja bunga seperti saat ini, biasa saja. Setelah tahun 1931 John Maynard Keynes yang disebut Keynesian mempunyai teori bahwa harus decentralize, harus dikontrol. Periode setelah itu dinamakan Keynesian periode, di mana adanya bank sentral di sebuah negara. Karena itu IMF ngontrolnya di bank sentral, bener nggak? Dimana kalau nanti kayaknya nggak mungkin salah satu di antara kita jadi presiden, nomor 1 adalah tutup Bank Indonesia, pindahkan Bank Indonesia di bawah Menteri Keuangan, hanya departemen atau dirjen moneter saja. Nanti alasan saya kasih tahu. Keynesian dipuja. Jadi kalau mereka merasa, oh misalnya saya tanya, Bapak kita cetak duit 10 triliun, setuju? Maka Bapak akan bilang, nanti inflasi. Betul Pak ya? Ada di bawah sadar kita udah masuk nih. Keynesian udah 100 tahun loh mendoktrin kepala kita, nanti inflasi. Inflasi itu dajjal yang diciptakan oleh mereka. Nggak ada yang namanya inflasi. Zaman Rasulullah nggak ada namanya inflasi, bener nggak? Setuju ya? Ada inflasi zaman Rasulullah? Nggak ada, udah itu dajjal inflasi itu. Bagi kita nanti kita bikin dia cuman anjing pudel aja, gitu ya. Nah, kemudian Keynesian berkuasa dengan bunga berbunga, uang, ngeprint uang. Nah, ini lagi kuncinya. Amerika, si ontohot borokokok ini, tahun 1944 ngumpulin 18 negara Eropa, negara-negara yang bakal menang perang. Anda tahu cerita itu kan? Di Bretton Woods, kota kecil di ujung Boston. Tanda tangan, kita semua kan nanti menang perang. Kita nggak mau ada perang dunia ketiga lagi, setuju? Setuju. Untuk tidak ada perang dunia ketiga, nomor 1 kita harus punya world currency, harus punya currency dunia, namanya dolar. Kurang ajar nggak? Itu alkemi. Perancis tidak setuju, Perancis keluar. Sebulan kemudian diserang sama Jerman, balik lagi, I taken deh. Akhirnya semua taken. Yang kedua, mereka membuat IMF, International Monetary Fund, membuat World Bank, dan trading harus dikontrol dan semuanya berada di Washington. Itu menunjukkan bahwa semua di kakinya Amerika. Betul ya? Jadi IMF itu 26% sahamnya Amerika, sisanya the rest of the world, seluruh dunia. Indonesia cuma 1 poin sekian. Dan syarat untuk setujunya sebuah resolusi harus 75% suara. Ngerti nggak? Jadi kalau Amerika nggak taken, kan cuma 74, nggak bisa quorum. Itu namanya alkemi. Setuju nggak? Ya, Anda harus lihat bahwa kita harus bikin rupiah juga harus bikin begitu. Kalau nggak kita bahaya nih, kalau nggak ngerti alkeminya ini kita dimainin. Kemudian apa alkemi yang Amerika lagi bikin? Yang kita dengan sadar kita terima bahwa dolar sama dengan emas. Kurang ajar nggak? Jadi kalau sebuah negara mau mencetak uang, syaratnya harus punya emas atau dolar. Serem nggak? Betapa pintarnya negara tersebut mengendalikan alkemi dunia. Kita udah masanya nih berjuang bersama-sama, ya. Udah, pala kita udah mulai berat nih pelajarannya, setuju? Nah, lanjut. Tahun 2008 terjadilah subprime mortgage
bencana keuangan dunia. Hanya yang di dunia keuangan yang merasakan penderitaan tersebut, betul ya? Dan sejak saat itu saya dan teman-teman termasuk Michael Hudson menyatakan the end of year Keynesian, mati Keynesian. Herannya 10 tahun kemudian pejabat negara masih memuja Keynesian. Setuju nggak? Nggak bisa lagi Anda pakai Keynesian, Anda harus pakai anti Keynesian. Nah, ini yang nanti mau kita ceritain anti Keynesian itu. Caranya bagaimana? Rumus nomor 1 adalah print money. Anda akan bilang, nanti inflasi, bener nggak? Selama ada underlying proyek, maka print money tidak masalah. Saya kasih contoh. Kang Randy datang ke saya. Kang Randy adalah Menteri Bappenas, saya Presiden. Ceritanya, kalau ngayal boleh kan sampai top kan, bener nggak, ada ongkosnya. Kang Randy bilang, Mas, kita mau bangun 100.000 rumah, setiap tahun saya perlu 100 triliun, bener nggak? Saya bilang oke. Setiap kota 100 rumah yang sehat, yang baik, yang islami, semua toilet tidak boleh ngarah Ka'bah dan lain sebagainya. Anda ngerti kan? Karena kita harus yang ngebangun, sholat harus berjamaah dan lain sebagainya, konsep-konsep kita. Saya print 100 triliun dari langit. Nah, nih Mas, betul nggak? Oke? Mas Randy bilang, Krakatau Steel nyala sekian ribu ton. Pabrik bata mulai dari ujung Jawa sampai Kalimantan nyala semua pabrik bata, bener nggak? Pabrik semen nyala, tidak boleh ada satupun unsur impor. Begitu semua jadi, berdiri, balikin ke saya 100 triliun tanpa bunga, bener nggak? Ke negara. Kang Randy bangun, dijual tanpa bunga kan jadi murah, bener nggak? Uang begitu masuk ke negara saya bakar. 5 tahun kemudian 100 triliunnya masuk, jadi 10 juta rumah, bener nggak? Itulah underlayingnya. Inflasi nggak? Nggak ada, betul nggak? Anda mulai paham? Gampang ngelola negara kan? Itu teorinya Michael Hudson, di mana tahun 2005 beliau penasehat Xi Jinping untuk bilang ke Xi Jinping bagaimana melakukan. Dan apa yang dilakukan? Mereka punya dua, renminbi di dalam negeri cetak suka-sukanya, yuan di luar negeri. Mereka punya dua currency. Anda tahu kan? Enggak, baru tahu sekarang. Suka-suka mereka nyetak duit selama ada proyeknya, betul ya? Setuju? Jadi sekarang proyek itu ngapain ngutang, bener nggak? Kesel nggak gitu ya, bener nggak? Print aja, tolnya gratis. Kalau memang cinta rakyat, jangan tol yang dibangun, jalan umum, karena yang dilewati bisa dapat faedah. Sudah ngerti cara bangunnya negara? Oke, mau lanjut atau udah? Nah, apa yang dilakukan oleh negara satu lagi nih? Karena kita tahu ada negara besar satu lagi yang punya nation interest, yang punya 1,3 miliar penduduk, yang pengen 1000 tahun masih negaranya ada. Bener nggak? Nation interest mereka juga pengen negaranya survive, betul kan? Seperti kita pengen negaranya juga utuh sampai 1000 tahun lagi, gitu kan? Yang dilakukan mereka bisa printing money di lokal, tapi mereka mau tidak strong, tidak kuat. Yang dilakukan adalah, oke, ini sekali lagi saya sama Kang Randy lagi nih. Kang Randy bilang, Mas, gimana caranya kita punya banyak dolar sebagai cadangan kita untuk bisa punya apa? Deterrent faktor, faktor penggentar. Oke, Akang pergi ke Papua Nugini, cari orang yang dekat sama presiden atau perdana menterinya, paham ya? Kang Randy kirim intelijen, cari di sana presidensi. Anda ngerti presidensi? Presidensi orang yang dekat presiden, orang yang mempengaruhi perdana menterinya Papua Nugini. Terus intelijennya lapor ke Kang Randy bilang, sudah dapat
Dia pokoknya oportunis, deket dan bisa mempengaruhi Perdana Menteri Papua Nugini. Gitu ya. Oke. Namanya siapa? Larry. Oke, Larry. Jangan dipanjangin Larry-nya ya. Kemudian bilang sama Larry, mereka bikin proyek yang lama balik modalnya. Tapi ada streaming of income. Pelabuhan, bandara, jalan tol, bener ya? Yang panjang, yang kalau perlu tidak lama balik modalnya. Ngerti nggak? Oke. Nanti kalau ditanya uangnya ada, pokoknya lo kerja aja gitu ya. Gitu ya. Lalu Kang Randy bilang, ini gimana proyeknya? Ini 10 billion dolar Anda pegang, Anda bilang sama si Larry, duitnya sudah ada di Bank Indonesia, bener gak? Transfer ke Bank Papua Nugini, enggak bisa, bener gak? Kemudian dari uangnya tadi, apa yang Kang Randy lakukan? Krakatau Steel nyala, semen nyala, semua nyala, bener gak? Lalu kita kirim 100% material ke Papua Nugini, kirim SDM ke Papua Nugini, uang ke Papua Nugini, setuju ya? Jalan tol jadi di Papua Nugini, urusan gak ada isinya, urusan nanti, bener gak? Pelabuhan jadi di Papua Nugini, bener gak? Udah jadi lapor, udah jadi, siap, tagih dolarnya, masuk, setuju? Itulah kita namakan ini semua adalah Spice Road, jalan rempah. Wah gitu. Bisa nggak? Itu cara mendatangkan dolar, bener nggak? Ada nggak sebuah negara sekarang melakukan itu? Ada nggak? Indonesia nggak ada, hoax nggak ada. Pemerintah kita pintar, bener nggak? Anda udah mulai ngerti sekarang, mulai panas. Guru besar itu adalah Michael Hudson, yang dia bilang, if you become the presidency, kalau kamu si Ontohot ini deket sama presiden, atau kamu sendiri presiden dengan didukung teman-teman SSN, saya penasihat keuangan kamu, bener nggak? Saya bikin kamu lebih besar dari negara sekarang karena kamu mempunyai sesuatu yang negara lain tidak punya. Nah ini mulai mikir nih, apa? Indonesia negara keempat penduduknya terbesar di dunia, setuju? Dan negara muslim terbesar di dunia, setuju? Kalau kita punya bola dari plastik, dimasukin rempah-rempah, ada rem itu yang mengkilat-mengkilat glitter, lalu diputer bola tadi, rempah-rempahnya nempel di mana? Di tengahnya, bener nggak? Setuju ya? Bumi sudah muter berapa tahun sih? Sama porosnya 5 juta tahun, bener nggak? Itu semua mineral nempelnya di Katulistiwa. Kita zonanya terpanjang. Jadi sumber daya alam Indonesia dibandingkan 4 negara, kita yang paling besar. Setuju nggak? Karena kita yang paling besar, maka kita direbutin oleh 3 negara tadi, Amerika, Cina, India, untuk diambil sumber dayanya. By all means, apapun ongkosnya, lo minta duit, lo minta apa, dibayarin asal sumber dayanya didapetin, bener nggak? Karena itu negara besar itu ngincernya sumber daya alam. Amerika dengan minyak dan emasnya, Cina dengan rare earth, tanah jarang, nikel, koper, semua batu bara, semua disikat sama dia, bener nggak? Dan kita nggak sadar bahwa kekuatan itu adalah deterrent faktor, faktor penggentar. Kalau kita shutdown, kita tutup itu Indonesia, nggak ekspor mineral, apa yang terjadi? Dunia teriak, nggak ada nikel, bener nggak? Nggak ada pabrik baterai yang nanti berdiri, bener nggak? Nikel dengan kobalt jadi baterai, lithium, bener nggak? Anda bisa bayangkan betapa lemahnya saat ini karena tidak mengerti geopolitik dan geostrategi, tidak pernah ke Lemhanas semua pejabat-pejabatnya, paham ya? Nah, ini kalau sudah mulai ngamuk gini waktu saya tinggal 21 menit nih kayaknya nih.
Sampai mana tadi terakhir? Nikel. Oke. Tutup. Nah, tutupnya ada 2. Jadi kalau Kang Randy sekarang jadi presiden, bener nggak? Kita pensiun, kita presidennya 2 hari aja. Habis itu, karena 2 hari habis itu saya ditembak sama kompetitor kita, bener nggak? Karena hari pertama kalau saya cuma jadi presiden nggak mau lama-lama, cuma 2 hari. Habis itu Kang Randy aja, bener nggak? Cuman 2 keputusan saya. Begitu jadi presiden hari pertama, saya akan menandatangani perpres, peraturan presiden, bahwa setiap orang yang punya duit kirim uang keluar Indonesia tanpa underlying produk. Jadi misalnya kalau dia kirim uang, beli pabrik, beli barang, beli baju, itu ada underlying. Kalau dia taruh di luar, transfer dari Indonesia, itu namanya flight capital, penjara 10 tahun. Gitu ya. Yang kedua yang saya akan lakukan adalah mulai jam 24.00 bank bunga 0. Jadi Mbak kalau punya duit 1 triliun yang biasa menikmatin 50 miliar setahun, mendadak 0. Bete nggak? Ada 4.500 deposito di bank di Indonesia. Begitu 0, Anda ngapain? Anda cabut dari bank dan Anda invest di SSN. Mana proyekmu? Bener nggak? Dalam 1 malam 4.000 triliun bisa keluar semua. Nyari proyek di Indonesia saja karena nggak bisa keliling keluar. Bener nggak? Setuju ya? Ekonomi jalan dalam 1 hari doang. Bener nggak? Jadi 1 menandatangani apa tadi? Flight capital. 2, deposito 0. Syariah nggak negara kita ini? Halal nggak makan kita? Bener nggak? Hanya dengan perpres kalau presidennya niat, dan harus niat, bener nggak? Habis itu saya ditembak mati, bener nggak? Ada nggak yang nembak saya? Ya orang yang punya duit triliunan bete, bener nggak? Mau ngirim keluar nggak bisa, tembak aja si Mardigu itu, bener nggak? Saya mati, insya Allah syahid, bener nggak? Yang jelas waktu dimakamkan upacara militer. Oh keren bos, udah didoain syahid, upacara militer top, bener nggak? Apa nggak enak hidup kayak gitu? Iya kan, matinya enak, hidupnya enak, bener nggak? Itu habis itu ya Kang Randy aja, bener nggak? Yang masih muda, kita udah kepala 50, naik tangga aja gemeteran tadi gitu. Kang Randy keputusannya lanjutin. Apa yang Kang Randy lakukan? Lihat peta Indonesia. Indonesia satu-satunya negara yang memiliki laut di dalam wilayahnya, betul nggak? Yang lain lautnya di pinggir, bener nggak? Indonesia lautnya di tengah. Ada 9 lagi, Anda tahu? Laut Banda, Laut Jawa, Arafuru, lupa. Lupa sejarah. Betul ya? Dan Indonesia punya 4 selat utama dunia dari 7 selat utama dunia. Bayangin, keren nggak? Ada Suez, ada Panama. Kita punya 4. Selat Lombok, Selat Makassar, Selat Sunda, Selat Malaka. Itu selat utama dunia. Indonesia yang punya. Australia 60% produknya dikirim ke Cina. Nikelnya, batu baranya itu lewat Selat Lombok, Makassar langsung ke Cina, bener ya? Kalau kita bilang lewat, bayar $1, bener nggak? Dia nggak mau bayar, dia puter lewat Papua Nugini, lewat utara, ongkosnya 6 hari atau naik 5% lebih mahal. Rugi dia, bener nggak? Lebih baik bayar, gitu ya? Kenapa kita nggak segitu berdaulatnya sih? Pemimpin kita kemana aja, bener nggak? Masa 1000 hari kerja 600 hari belusukan? Ini maaf ya, ini mana NKRI mu gitu. Setuju ya? Terus ini kalau kita lihat peta dunia, negara produsen itu adalah Jepang,
Korea Selatan, Cina, ada Shenzhen, Guangdong, Shanghai, bener nggak? Ada Taiwan, itu 20% produknya pergi ke Amerika Utara, Kanada, Amerika Utara, Amerika Latin. 80% pergi ke Eropa, Afrika, dan Asia Barat, semua lewat Indonesia. Betul ya? Kalau Kang Randy mutung, ditutup, bek, nggak boleh lewat Indonesia, lu muter lewat Papua di Selat India, apa yang terjadi? Cina rugi triliun dolar karena nilai barangnya 2000 triliun dolar. Paham? Kalau kita minta $1 aja, itu nilainya 200 billion atau 2000 triliun. Indonesia tidak perlu ngutang, hanya kita tutup itu semua jadiin danau. Boleh nggak? Berani nggak? Kita bakal diserang sama banyak negara besar, berani nggak? Berani, bos, karena kita di dalam sendiri sudah kaya. Iya, bener nggak? Jadi nyelesain masalah bener. Ngutangnya dari mana dari tadi? Solusinya banyak, bener nggak? Tutup selat di Indonesia, bayar, dapat duit kita. Mineral yang banyak tadi, tiru apa yang Arab Saudi lakukan. Aramco Saudi merasa bahwa minyak dia cuma ada 20 tahun lagi, sementara kehidupan itu ribuan tahun, bener nggak? Dia ubah corporate action negaranya dari petrodolar, dari petro menghasilkan dolar, dia mau ubah menjadi properti dan pariwisata, karena dia punya Ka'bah yang sampai akhir zaman orang perlu datang ke Ka'bah, bener nggak? Dan dia perlu pelayanan, dia ubah jadi dia terbitkan namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Dia jaminkan cadangan minyaknya yang 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, terbitkan. Jadi dia jual, dia terbitkan surat nilainya 2000 triliun dolar. 2 triliun dolar ini the biggest atau SWF terbesar di dunia, karena negaranya mau dia ubah menjadi pelayan hamba Allah. Ya, SWF namanya. Kita cadangan nikel kita ambil, atau koper kita, tembaga kita ambil cadangannya, terbitkan SWF, hanya menjaminkan koper saja itu nilainya besarnya bukan main, sementara kita masih punya 130 mineral yang lain, bener nggak? Dan itu tidak ngutang karena berdasarkan jaminan. Uang ini membuat Freeport hanya menjadi kontraktor, tidak perlu dibayar 55 triliun. Paham? Dia kontraktor keluar, kita bayar. Kontraktor keluar, bayar. Kontraktornya jelek, geser, ganti. Kalau sekarang dia ambil aset kita, dia jaminkan, sekarang diambil balik. Tapi kenapa pakai duit? Tahun 2021 juga habis kontraknya, nggak usah bayar, bener nggak? Tapi memang beda sih ya, emang tingkat intelektual emang segalanya sih. Anda kalau dengar cerita saya selama 45 menit ini, kira-kira kelar nggak masalah bangsa? Seneng kan pulang jadi gini doang ngelola bangsa bisa, gue jadi anggota DPR, anggota ini, bener nggak? Anda udah tahu toolnya, saya kasih sejam udah bisa ngerubah dunia. Karena memang sesederhana itu. Yang bikin rumit itu orang-orang pinter yang keminter, diputer-puter ya, kelihatannya inflasi lah, ngomong di TV segala macam. Saya bilang ribet bener jadi hidup, bener nggak? Oke, sekarang kita balik ke temanya kita. 15 menit terakhir ini. Setuju ya? Saya merasa ingin mempunyai kontribusi sedikit ke agama saya. Saya ingin fight hak konstitusi saya, bahwa tidak ada satu instrumen keuangan pun yang bebas riba saat ini, versi saya, termasuk atas nama syariah atau atas nama pun. Saya menganggap versi saya loh ya, ngapunten nih ya, maaf ya. Jadi saya harus mengambil teknologi yang masih baru, yang saya lihat akan ke depan cerah. Yang saya incer pertama adalah, kalau kita kembali tahun 98, mundur sebentar, ada seseorang menawarkan saham Google ke Anda. Ini beli first round, listing pertama sekian juta dolar. Anda bilang enggak,
Karena the winner Yahoo. Search engine tahun 2000 2001 Yahoo is the winner, benar nggak? Tapi sekarang siapa yang the winner? Google. Saya merasa kita ini tahu bahwa www is the winner, benar nggak? Saya bilang nggak, blockchain is the winner. Ini kita melihat 10-20 tahun lagi. Karena itu sejak 2 tahun yang lalu saya invest gede-gedean ke sumber daya lebih dari 32 anak ke 8 negara. Ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ke Inggris, ke Jepang, ke Amerika, ke Jerman, Estonia, dan Malta. Hanya untuk mempelajari blockchain. Dan saya begitu pulang, anak-anak cerita, saya bilang, bikin. Dan orang yang paling pertama protes adalah istri saya, bener nggak? Karena dia bilang, ayah, kenapa sih mesti invest yang bisa invest bikin 70 Indomaret aja lebih untung, bener nggak bulanannya? Anda malah buang uang yang belum tentu untung, bener nggak? Invest itu nggak murah loh. Invest di teknologi, invest di SDM. Dan waktu kita invest, kalau kita bikin Indomaret 700 juta, begitu jadi 2 bulan kemudian ada revenue, ada income, udah bisa menyicil investasi kita, bener nggak? Ini kalau kita invest di teknologi udah besar, ada returnnya nggak langsung, bener nggak? Saya bilang, Bun, saya minta izin, ini jihad, bener nggak? Jadi ya udah, kalau sudah panggilan kayak gitu, istri saya ya manut aja, bener nggak? Gitu. Pas jadi kita membuat namanya Bursa Efek UKM. Bursa Efek UKM ini 27 Juli kemarin kita launch, namanya Santara. Maaf saya pakai bajunya, Santara Bursa Efek UKM. Jadi Bursa Efek ini investornya bagi hasil. Jadi misalnya ada ayam geprek Solo punya 30 biji. Kalau datang ke bank, kan bank selalu minta kata-kata mantra, ada jaminan nggak, bener nggak? Udah itu pakai bunga. Sementara kalau kita berbisnis, 30 ayam geprek itu mungkin tempatnya sewa, jadi nggak ada aset, betul ya? Padahal ada revenue, ada profit, ada omset, ada profit. Di dunia blockchain ini bisa ditokenkan, revenue atau profit itu bisa ditokenkan dan bisa dijual dengan bagi hasil, seakan-akan sahamnya, tapi bukan saham kepemilikan, saham profitnya. Paham ya? Ini ilustrasi sebentar. Jadi dia beli token atau beli itu adalah hitungannya seperti saham. Nah, kita luncurkan 27 Juli kemarin dan dapat respon sangat bagus karena ada 37.000 orang mendaftar ingin jadi investor. Kenapa? Karena mereka taruh uangnya di bawah bantal karena nggak mau riba. Dia perlu investasi sementara produk-produk tersebut memerlukan uang, gitu ya. Listing 1 hari perlu 1 miliar. Saya ingat Arfah Barbershop. Siapa yang dari Jawa Tengah dan Jogja? Ada 51 Arfah Barbershop. Dia mau buka 4 cabang, perlu duit 700 juta. 3 jam habis. Karena bagi hasilnya 20%. Dan 20% itu bagi hasil, bukan bunga. Kita terbitin durian token. Ada 900 duren, panen, petik, listing 900 juta, 2 jam habis, gitu ya. Begitu 18 perusahaan listing, kita dipanggil OJK, Pritcak, waduh, bener nggak? Kita dipanggil. Mereka bilang, Anda melanggar undang-undang pasar modal. Saya bilang, Pak, undang-undang pasar modal kita kan sayang pakai blockchain. Ini akal-akalan kamu, bener nggak? Kita bagi hasil, Pak, nggak bisa, ini saham dan lain sebagainya. Kita berdebat panjang di OJK. 3 kali kita datengin OJK dan OJK melaporkan bahwa dia tiap hari diserang ratusan email untuk jalanin lagi Santara itu, bener nggak? Jadi rupanya fans kita udah banyak ini. Nah, mereka tetap bilang bahwa tidak boleh beroperasi sampai izinnya keluar. Saya bilang, izinnya apa? Lagi diproses, mati nggak? Terus dia bilang, Anda 3 bulan sudah punya 18 emiten, kami 10 tahun baru punya 18. Apa maksud Anda? Saya bilang, loh apa masalahnya, bener nggak?
Saya lapor ke Pak Dahlan Iskan, ketemu Pak Imawan, mantan CEO-nya Jawa Pos. Saya bilang, Kang Mas ngapunten, tolong saya bilang gitu. Oke. Ini maksudnya apa? Ini kami mau punya bisnis yang bebas riba. Apa jawaban Pak Imawan? Kita tuntut aja negara. Saya bilang, apa? Kita tuntut negara. Jawa Pos 3 kali nuntut negara, 3-3-nya menang. Dulu waktu dia buat TV JTV itu ditutup oleh pemerintah karena nggak boleh ada TV lokal, TV itu nasional. Yang kita lakukan adalah tuntut. Nama gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh negara. Keren. Bener nggak? Saya bilang, filosofi Anda apa, Mas? Saya ingin dengan paket produk kita ini kita bebas riba. Oh, itu lebih tinggi lagi. Karena Anda bisa tuntutnya di MK, Mahkamah Konstitusi, karena riba adalah hak konstitusi. Gitu kan? Jadi kita atur. Sekarang kita lagi ngatur legalnya teman-teman Munarman, itu semua kan teman lama saya. Mas, gue join di belakang lo. Walaupun gak ada satu orang yang mendukung lo, gue dukung. Karena gak ada orang yang berani fight untuk merubah undang-undang supaya riba berdaulat. Bener gak? Saya bilang walaupun sendiri saya maju deh, sebenernya gak? Kan kita kan kaum moderat begitu kan, modal dengkul urat kan, maju aja gitu. Nah, ini kita lagi susun. Tapi rupanya OJK gentar juga. Kemarin kita dipanggil, dia bilang Santara boleh jalan lagi. Oh, alhamdulillah. Jadi ngerti nggak? Pengusaha tuh nggak ada matinya, gitu aja, bener nggak? Karena demi agama kita, nggak ada yang berjuang kalau nggak kita yang fight, bener nggak? Kita udah nggak tatanan konsep. Nah, lalu saya curhat sama Pak Dahlan. Pak Dahlan bilang, Pak tolong promote Santara, Bursa Efek UKM. Oh, sekarang namanya nggak boleh Bursa Efek, tapi digital market, digital asset, UKM digital asset harus 4.0. Ya udahlah, gantilah namanya, bener nggak? Karena nggak boleh bursa, bursanya milik Bursa Efek. Ya udah PN, gitu kan? Si Pak Dahlan bilang, oh nggak bisa, Mas, kamu nggak jenius. Kelebihan kamu cuma pakai blockchain. Kamu kesencen dulu deh, katanya. Shanghai itu punya bursa efek, namanya Shanghai Stock Exchange. Kalau Indonesia namanya Jakarta Stock Exchange. Tapi Shenzhen itu ada UKM Stock Exchange, ada 2000 UKM-nya. Kita ke Shenzhen, bener. Shenzhen Stock Exchange itu 2000. Jadi kita ingin membuat seperti itu. Dia bilang, kalau sudah 100 anggotamu, kasih saya, karena proven method. Saat ini belum proven. Nah, ini di ujung-ujung ini saya minta tolong nih, ngapunten nih, karena belum proven. Baru 18, baru 7.000 investor, itu dianggap belum proven. Yang terjadi adalah begini. Ini rumus terakhir. Saya kayaknya udah suruh turun nih. Bener ya? Saya ikutin kata. Jadi gini, di bisnis ada yang namanya nominator dan denominator. Denominator itu pembagi. Ini istilah matematik. Ingat, bisnis adalah science. Bisnis bukan kira-kira, oh dagangnya di sini enak ya. Nggak bisa. Nggak akan pernah maju kalau gitu. Bisnis adalah science, ada perhitungan. Nah, misalnya Gojek kita pakai. Ada 1 juta user, ada 10.000 supir ojek. Supir ojek ini namanya denominator. Apa yang terjadi kalau 1 juta user, 10.000 supir ojeknya? Supir ojeknya bisa dapat 15 juta sebulan, 20 juta sebulan, bener ya? Itu namanya denominator. Begitu supir ojek dapat 15 juta, 20 juta, apa yang terjadi? Supir ojeknya jadi 20.000, 30, jadi 100.000, bener nggak? Pembaginya jadi banyak, apa yang terjadi? Pendapatan dia juga turun kan? Jadi 2 juta lagi. Yang dilakukan oleh Gojek adalah nominatornya dibanyakin lagi, paham ya? Terus sampai timbul keseimbangan yang namanya critical mass. Paham critical mass? Critical mass ini di satu titik ongkosnya tetap walaupun salesnya naik, jadi profitnya tak terhingga. Gojek sudah ketemu sekarang di 8 juta user, di 400.000 denominatornya, gitu ya. Ini begitu nambah 12.000, nambah berapapun, income dia naik, cost dia tetap. Karena itu perusahaan yang masih bakar uang
itu belum ketemu critical mass-nya. Paham ya? Jadi bakar uang itu ada rumusnya, bukan begitu ketemu critical mass-nya, nggak sampai setahun triliunan balik. Kebayang ya? Nah, sekarang Santara punya 37.000 investor tercatat. Kalau Anda hari ini sekitar 1.000 datang jadi 38.000 nih. Rata-rata memberikan komitmen 10-20 juta rupiah. Kalau ada proyek dia mau UKM yang bagus. Jadi nilai underlying kita hampir setengah triliun, 500 miliar dalam portfolio Santara. Kami kekurangan UKM yang bagus. Paham ya? Jadi begitu ada UKM, beng langsung disamber, beng ada. Jadi saat ini saya minta teman-teman sahabat semua, cariin kita UKM yang bagus sebanyak-banyaknya, karena nanti ininya banyak dan terus akan menumbuh dan itulah menjadi ekosistem. Paham ya? Saya minta tolong dengan amat sangat, kalau ada UKM pergi ke Kang Randy, kalau ada investor pergi ke Kang Randy juga, bener nggak? Karena beliaulah yang mewakili SSN. Setuju ya? Saya nggak ada Kang Randy, nggak ada SSN, nggak ada apa-apanya juga. Kita perlu collaboration, perlu kolaborasi. Setuju ya? Nah, inilah misi Santara. Yang terakhir saya bicara dengan Hudson, saya bilang, Mike, panggilan dia Mike, saya ada problem. Saya ceritakan ininya. Dia bilang, bentar. Apa yang kamu lakukan? Saya cerita, terus dia bilang, kamu consolidate bottom of pyramid ya. Jadi ini piramid ekonomi. Kamu konsolidasi UKM orang bawah untuk orang bawah. Kalau 1 miliar, misalnya Kang Randy ada proyek melepas 10% bagi hasil senilai 1 miliar. Kang Randy bilang, saya ikut 10 miliar. Tidak boleh, karena cuma dibatasi 10%. Jadi kapitalis gak boleh masuk. Karena orang yang punya 50.000, 100.000, 200.000 yang boleh masuk. Kita consolidate bottom of pyramid. Dengan demikian ekonomi bisa ngedeket sama yang atas. Hudson bilang, ini Anda punya konsep, kalau jalan dia minta izin untuk dibuatkan Nobel, karena ini jenius katanya, mengangkat bottom of pyramid. Sadar ya? Paham ya maksudnya ya? Dan hari ini sahabat-sahabat semua, saya minta, karena ini cuma tool, Anda punya proyek sekarang udah bisa dibiayai oleh siapa? Oleh kita semua. Jadi bottom untuk bottom of pyramid untuk bottom of pyramid. Konsepnya sudah jadi, softwarenya sudah jadi, izinnya sudah lengkap. Yang diperlukan adalah Anda punya ide untuk UKM maju, dan Anda punya uang daripada deposito haram, invest aja ke UKM. Santara tidak terima uang, karena direct langsung. Jadi kita bukan crowdfunding, kita nggak ngumpulin duit, enggak, langsung ke UKM-nya. Anda kebayang konsep bisnisnya, model bisnisnya, semua udah siap. Harga kelapa kopior minimal 10 kali lipat dibandingkan harga kelapa biasa. Petani pun tahu betul perbedaan ini. Hanya masalahnya mereka tidak tahu bagaimana cara membudidayakannya. Namun rakit kelapa menjadi kopior semua nyaris 100%. Kita subkultur atau ganti media yang baru. Patan pelandat ini Pak, pengaturan suhunya seperti apa? Ya, dan jadi di lab, ya, mungkin pasti berpengaruh ya Pak ya? Ya, jadi lingkungan di lab itu lingkungan yang terkontrol. Jadi kita atur suhunya 25 sampai 26 derajat Celcius dengan pencahayaan lampu TL. Untuk yang selama besar, ya di tabung besar. Cairan hitam ini bukan media sembarangan, melainkan media yang menjadi prasyarat tumbuhnya kelapa kopior hingga nyaris 100%. Dikarenakan keunikannya inilah, formula ini dirahasiakan Lidhaki sejak 1997. Kelapa kopior adalah plasma nutfah atau tumbuhan asli Indonesia yang tidak ada duanya di negara lain. Mungkin inilah salah satu dari sekian banyak karunia dari Yang Maha Kuasa pada bangsa ini. Yang menjadi ciri khas dari kelapa kopior ini adalah dagingnya
yang terlepas secara sendiri begitu ya Pak ya, dari batok kelapanya. Berbeda dengan kelapa-kelapa lain, sehingga daging dari kelapa kopior ini sudah berbentuk remah ketika dibuka. Jadi di sini ini adalah tahap 3 atau tahap di bawah ditempatkan selama 6 sampai 8 minggu. Itu juga tergantung percepatan pertumbuhan. Setelah 8 minggu maksimal kita pindah ke full cahaya dan full hujan atau di main seri MN. Jadi udah nggak pakai waring lagi. Udah, iya. Perbedaannya secara morfologi tipe genja itu dia itu pendek atau slow growth ya, meningginya itu lambat. Dan dia untuk masa reproduktif atau masa generatif dia itu lebih cepat. Dia 3 tahun tidak berbunga dan berbuah. Jika kita lihat masih pendek dia berbuah. Kalau yang tipe dalam, seperti yang tipe dalam, dia berbuahnya umur 5 tahun. 5 tahun baru berbuah. Gitu. Dan dia buahnya lebih besar-besar. Kalau genja buahnya kecil-kecil, namun jumlah buah pertanda lebih banyak. Jadi untuk gitu. genja buah seukuran segitu sudah bisa dipanen? Bisa, sudah bisa ya. Pasar kelapa kopior saat ini memang masih terbuka lebar. Karena itu, sungguh sayang jika kekayaan intelektual yang fenomenal ini tidak diindustrialisasikan. Ada harapan besar kami, teknologi sudah dihasilkan. Kalau ini tidak sangat terbuka untuk melakukan kerjasama penanaman kelapa kopior, dan kami juga sedang merintis pasar. Kita sedang merintis pasar sehingga berapapun yang petani tanam, berapapun yang industri tanam, itu sudah ada pasarnya. Karena khas Indonesia dan sudah bisa dimasalkan, kelapa kopior adalah harta karun yang bisa memakmurkan masyarakat kita. Jika terus dikembangkan, bukan mustahil kelapa kopior ini juga akan menjadi ikon bangsa dan bahkan kuliner dunia.